tidak terlihat dari sini karena di sini kita belum mengatur untuk view rank dan template ya di sini. Oke, template-nya sudah sesuai. Nah, view rank-nya ini kita atur dulu. Nah, di sini ini cut plane-nya ke atas ya. Ini saya nolkan saja. Kemudian untuk bottom levelnya, view depth-nya saya ke level 4. Apply. Nah, ini. Teman-teman bisa melihat di sini sudah muncul ya posisinya. Nah, di sini ada yang ketinggalan. Jadi kalau dilihat di sini yang bagian ini ya. Kalau ini belum saya sempat select tadi. Bending ya di sini. Jadi horizontal band standar, all instant, visible in view. Kalau sudah di copy lagi ya. Kemudian di align to selected level. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat di level 8. Harusnya di sini juga sudah nampak ya seperti ini. Oke, ini yang masih belum ada reducer ya, reducer dari 300 ke 200. Ini tinggal di copy saja dari bagian bawah seperti ini. Copy, kemudian di align to selected level. Level 8, klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya dua jalur ducting ya, maksud saya dua jalur untuk kabel tray yang siap digunakan untuk kita mendesain jalur perpipaan dan instalasi listrik. Jadi level 4 sudah jadi. Kemudian di level 8 juga sudah jadi. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalmata di channel BIM Engineering Polymer. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial software BIM ya. Jadi pemakaian software BIM berbasis Building Information Modeling untuk software Revit dalam kita memodelkan pekerjaan MEP ya, atau Mechanical Electrical Plumbing. Nah, tapi di sini nanti saya fokusnya ke electrical dulu. Kemudian nanti kalau ada mechanical dan juga nanti akan fokus juga ke plumbing ya, seperti itu. Nah, di video sebelumnya saya sudah membagikan sampai pada posisi seperti ini ya. Jadi bagaimana caranya agar tulangan ini ya. Tulangan ini maksud saya bagaimana memasang kabel tray di dalam software ini ya. Jadi dengan menggunakan Autodesk Revit kita boleh belajar untuk membuat jalur kabel ya, jalur kabel atau membuat jalur kabel tray. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial software berbasis BIM menggunakan Autodesk Revit untuk memodelkan bagian-bagian dari pekerjaan elektrikal ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah bagikan bagaimana cara membuat jalur daripada kabel tray. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Di sini kita akan coba belajar untuk membuat percabangan ya, atau bagian-bagian lain yang sekiranya memerlukan jalur kabel tray ya, seperti itu. Nah, sebelum itu teman-teman perlu ganti dulu ya dari sini, dari visual stylenya menjadi wireframe. Kenapa? Jadi biasanya ini untuk jalur kabel tray ini sudah punya array ya, jadi nanti dia masuk ke MDP-nya kemana, main distribution panelnya kemana, kemudian untuk SDP-nya kemana. Nah, ini yang saya bagikan di sini hanyalah tutorial cara menggunakan toolnya ya, seperti itu. Ini kalau kita tarik ke bawah, maka secara otomatis akan di-generate oleh software Revit sendiri ya, seperti itu. Ini saya coba mundurkan lagi ya ke bawah. Ini teman-teman perhatikan dia akan langsung otomatis ya, seperti itu. Nah, ini kalau kemarin kita sudah belajar membuat jalur seperti ini, sekarang kita akan menambah jalur ya. Jadi untuk menambah jalur, teman-teman boleh klik kiri, kemudian ini bisa dipanjangkan ke sini ya, seperti ini. Kemudian ini nanti saya akan klik lagi draw kabel tray ya, seperti ini. Nah, dari sini akan saya gambar sampai di bagian sini ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian-bagian tertentu kita membutuhkan yang namanya percabangan ya. Nah, percabangan ini penting sebab ada bagian ruangan-ruangan tertentu yang kita membutuhkan jalur kabel tray sampai ke dalam ruangan. Nah, misalkan di sini ya, saya coba tampilkan ke wireframe-nya. Nah, ini kan masih terlalu jauh. Nah, biasanya di sini ada percabangan-percabangan untuk kabel tray ya, seperti itu. Nah, untuk membuat kabel tray bercabang ya, di sini jalurnya, kita bisa mengulang langkah yang sama. Klik kiri, klik kanan, kemudian kita pilih create similar. Nah,
Ketika kita pilih create similar, maka di bagian atas ini ada pilihan ya. Yang pertama itu ada justification. Oke, seperti ini. Jadi di sini kita akan menggabungkan ya. Nah, ini biasanya berlaku untuk jalur-jalur ducting AC ya, seperti itu. Kemudian bisa menggunakan automatic click connect, kemudian inherit elevation, kemudian inherit size, dan seterusnya. Oke, ini saya coba tarik. Jadi diklik bagian tengah kabel tray, saya tarik ke bagian kanan ya, sekitar ini. Nah, sekarang di sini posisinya sudah jadi ya. Jadi ukuran kabel tray-nya yang bagian ini dan ini sama. Oke. Jadi kalau saya gunakan pilihan di sini annotate ya, kemudian saya pilih kategori. Nah, di sini ukurannya adalah 300 kali 100 mili ya di sini. Bisa kita ganti ya, misalnya kita mau tempatkan seperti ini. Attach end-nya ini kita bisa ganti ya, jadi tidak harus melekat seperti ini. Kita bisa gunakan free end seperti ini, kemudian saya klik seperti ini dan seperti ini. Maka di sini sudah terbaca ya. Jadi di sini untuk kabel tray size tag-nya adalah 300 mm kali 100 mm. Sekarang saya akan tambahkan lagi satu lagi keterangan di sini ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, tetapi di sini biasanya kita kebutuhannya tidak sebesar ini ya. Jadi bagian lebar daripada kabel tray-nya itu biasanya berbeda. Nah, kegunaan kita menggunakan software berbasis BIM adalah seperti ini. Jadi ketika ini akan kita ubah size-nya, jadi tingginya tetap sama, tetapi size-nya atau lebar bawahnya ini kita mau yang lebih kecil ya. Misalkan katakanlah 200 mili atau 20 cm, kita tinggal ganti saja di sini. Oke, kita ganti ke 200. Nah, teman-teman perhatikan apa yang terjadi di sini. Nah, bagian junction-nya ini akan menjadi dua sambungan ya. Yang satu terhadap ukuran yang sama, kemudian yang satunya lagi ini terhadap ukuran yang berbeda, sehingga modelnya jadi seperti ini. Jadi ini 300 kali 100, ini 200 kali 100. Oke. Nah, yang berikutnya saya mau tambahkan satu lagi. Misalkan di sini saya akan tambah ke jalur bagian dalam ya, seperti ini. Satu. Oke, kemudian di bagian ini juga saya akan tambahkan ke bagian dalam juga ya, seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ini ada yang tidak pas ya. Ini kalau dia tidak terkonek seperti ini, silakan diperhatikan beberapa ketentuan berikut ya. Jadi saya delete dulu. Silakan diklik kiri, klik kanan, kita pilih create similar di sini ya. Ini saya coba tarik ya dari sini ke sini. Nah, ini udah jadi ya. Jadi posisi kita menempatkannya juga kita harus berhati-hati ya agar tidak salah. Nah, kemudian di bagian ini, oke, saya coba tambahkan yang panjang ya. Misalkan create similar seperti ini. Oke, kemudian ternyata di sini dia menerus tetapi ukurannya akan lebih kecil ya. Ini saya bisa langsung ke sini lagi. Kemudian di bagian ini kalau teman-teman mau kita bisa membuatnya dua tahap ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini ukurannya 300. Kemudian kita akan buat lagi ya di sini. Kita klik kiri. Kita akan ganti lagi. Sini klik kanan, create similar ya. Nah, ketika kita create similar, bagian width-nya ini kita akan ganti ke 200 ya. Jadi dari sini saya langsung tarik ke sini. Oke. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman perhatikan di sini dia akan melakukan reduce otomatis ya. Jadi dia akan melakukan reduce otomatis. Jadi pemahaman tentang mendesain jalur perpipaan instalasi listrik dengan menggunakan kabel tray ini harus benar-benar dipahami. Oke. Kemudian misalkan dari sini saya akan oper lagi ke bagian kanan ya, tetapi di sini saya mau ukurannya ini menjadi lebih besar ya. Di create similar, di sini saya akan ganti ke bagian 300 lagi ya di sini. Jadi saya tinggal klik dari sini, saya tarik ke atas ya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, kesemuanya ini kalau kita blok seperti ini, kemudian kita lihat dari tampilan 3D electrical, maka dia akan berbentuk seperti ini. Jadi terlihat ya di sini ada reduce dari 300 ke 200, kemudian dari 200 di sini size-nya dia kembali membesar ke reduce ukuran 300. Di sini ukurannya sama, jadi 300. Kemudian di bagian sini juga dari 300 menjadi 200. Jadi pengaturan untuk jalur kabelnya, kabel tray-nya ini harus memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini di level 4 ya. Nah, jika teman-teman ingin melakukan atau menduplikasi yang sama di level 8 di sini,
kita tidak perlu membuat lagi ya. Jadi kita caranya tinggal di blok saja seperti ini. Kemudian kita akan melakukan copy ya dari sini. Kita copy clipboard. Nah, kemudian kita paste. Nah, paste-nya ini kita bisa memilih tujuan elevasi yang kita inginkan. Jadi di sini kita akan pilih menggunakan selected view, oke, atau bisa juga menggunakan selected level. Nah, di sini problemnya adalah levelnya di sini mati ya. Jadi kalau kita klik lagi seperti ini, kita copy, klik seperti ini. Nah, kenapa dia tidak boleh ini? Karena biasanya tipe-tipenya ini berbeda. Jadi di sini saya select dulu all instant visible in view. Jadi semua tipe ini saya copy. Kemudian ini saya select itu level 8. Oke, nah ini sudah. Kemudian bagian yang ini ya, junctionnya ini juga saya select semua seperti ini. Oke, kemudian saya copy lagi ya, seperti ini. Itu selected level 8. Nah, yang terakhir, yang ukuran kecil ya di sini. Kita klik seperti ini, select all instant, visible in view. Oke, kalau sudah di sini saya akan kopikan lagi. Pindah ke level 8 ya di sini. 8, kalau sudah saya akan coba mengecek di bagian level 8. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di sini belum nampak. Ini saya coba ke wireframe. Kemudian lihat dari tampilan 3D. Nah, di sini. Nah, ini sudah ada ya, tetapi memang karena posisinya tidak terlihat dari sini, karena di sini kita belum mengatur untuk view rank dan template ya di sini. Oke, template-nya sudah sesuai. Nah, view rank-nya ini kita atur dulu. Nah, di sini ini cut plane-nya ke atas ya. Ini saya nolkan saja. Kemudian untuk bottom levelnya, view depth-nya saya ke level 4. Apply. Nah, ini. Teman-teman bisa melihat di sini sudah muncul ya posisinya. Nah, di sini ada yang ketinggalan. Jadi kalau dilihat di sini yang bagian ini ya. Kalau ini belum saya sempat select tadi. Bending ya di sini. Jadi horizontal band standar. All instant visible in view. Kalau sudah di copy lagi ya, kemudian di align to selected level. Oke, nah ini sudah jadi. Kita lihat di level 8, harusnya di sini juga sudah nampak ya seperti ini. Oke, ini yang masih belum ada reducer ya, reducer dari 300 ke 200. Ini tinggal di copy saja dari bagian bawah seperti ini. Copy, kemudian di align to selected level. Level 8, klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya 2 jalur ducting ya, maksud saya 2 jalur untuk kabel tray yang siap digunakan untuk kita mendesain jalur perpipaan dan instalasi listrik. Jadi level 4 sudah jadi, kemudian di level 8 juga sudah jadi. Nah, di video selanjutnya saya akan membagikan juga tutorial bagaimana caranya kita memasang titik-titik lampu dan elemen elektrikal yang lain. Sekian dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share bagi yang butuhkan, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.